Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sadal Pahlawi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan info-info terupdate yang akan kita bahas dan analisis bersama di channel ini. Para pemirsa dimanapun saja berada, pada kali ini kita akan membahas tentang kira-kira siapa yang akan menjadi bacawapres ya. Siapa yang akan menjadi bacawapres Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024. Tentu tokoh ini masih menjadi misteri, mengingat koalisi perubahan yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat sampai pada saat ini belum menemukan kata sepakat untuk mencapreskan Anies Baswedan, dan saya yakin hal tersebut disebabkan karena belum adanya kesepakatan terkait siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas kira-kira siapa tokoh yang akan mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden. Saya akan membaca berita dari populis.id dengan judul basis masanya kuat banget di Jabar, ternyata ini sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Mohon jangan kaget. Kira-kira seperti itu judulnya. Coba nanti kita analisis siapa kira-kira yang dimaksud oleh PKS yang merupakan calon dari calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Apakah AHY? Apakah Aher? Apakah Mahfud? Apakah Khofifah? Ataukah Ridwan Kamil? Atau Erick Thohir mungkin? Atau mungkin Mbak Puan? Ya, bisa saja. Kita tidak tahu. We never know. Populis Jakarta. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera memberikan bocoran soal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Mardhani masih enggan menyebut nama dan ciri fisik cawapres tersebut. Namun yang jelas cawapres tersebut punya basis massa yang sangat kuat di Jawa Barat. Untuk cawapres yang memiliki pengaruh di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, kata Mardhani dalam sebuah unggahan di akun Twitternya dilansir populis.id Kamis 15 Desember 2022. Adapun calon presiden pendamping Anies Baswedan menjadi jatah PKS dan Demokrat, di mana PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan Aher, dan Demokrat menyodorkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Saat ini, kedua partai ini bersama Nasdem yang menjadi pengusung Anies Baswedan masih menggodok koalisi, kata Mardhani. Pembicaraan mengenai koalisi ketiga partai ini sudah final dan segera dideklarasikan dalam waktu dekat, sekaligus mengumumkan calon presiden pendamping Anies Baswedan. Mungkin maksudnya sekaligus mengumumkan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kami kian dekat dengan deklarasi dan kami sepakat harus ambil momentum, beber Mardhani. Sebagaimana diketahui, koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat sempat panas dingin setelah PKS dan Demokrat ngotot menyodorkan sosok cawapresnya. Imbasnya, pembicaraan koalisi ketiga partai berjalan alot. Bahkan rencana deklarasi pada 10 November 2022 yang bertepatan dengan milad ke-11 Partai Nasdem urung terlaksana karena berbagai alasan. Jadi hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, kira-kira siapa tokoh yang dimaksud oleh Mardhani Alisera tersebut? Dalam posisi ini kita hanya bisa menerka-menerka saja kira-kira siapa yang dimaksud. Tokoh yang memiliki basis massa yang kuat di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Misalkan kita mulai dari Khofifah Indar Parawansa. Khofifah Indar Parawansa, beliau memiliki basis massa yang kuat di Jawa Timur
beliau merupakan gubernur aktif pada saat ini. Ada banyak alasan untuk memilih Khofifah Indar Parawansa. Lebih tokoh ini juga disodorkan oleh salah seorang kader dari Partai Gerindra yaitu M. Taufik. Beliau mantan wakil ketua DPRD DKI yang dipecat. Ceritanya muncul kabar beliau dipecat karena terlalu dekat dengan Anies Baswedan. Meskipun kabar tersebut sudah dibantah oleh Gerindra. M. Taufik sendiri mengusulkan ketika berdiskusi dengan Anies Baswedan bahwa untuk cawapresnya kita harus mampu menggait Ibu Khofifah. Kenapa Ibu Khofifah? Karena dari segi track record, beliau pernah menjadi menteri selama 2 kali. Pertama di periode Presiden Gus Dur, yang kedua di periodenya Pak Jokowi. Itu artinya dari segi pengalaman organisasi, pengalaman kepemimpinan, beliau sudah sangat mumpuni dan bahkan saat ini beliau merupakan gubernur aktif di Jawa Timur. Di samping itu, beliau merupakan Khofifah Indar Parawansa merupakan perwakilan dari gender, ya, artinya perempuan. Satu-satunya tokoh yang memiliki tokoh calon wakil presiden dari perempuan pada saat ini yang memiliki elektabilitas yang mumpuni, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Beliau memiliki basis massa, beliau adalah anggota pimpinan Muslimat NU. NU memiliki 93 juta, seandainya 93 juta anggota, seandainya semuanya bersepakat bersatu untuk memilih Khofifah sebagai calon presiden, sebagai calon wakil presidennya, maka jadilah ini calon. Nah, kira-kira seperti itu logisnya. Memiliki basis massa di Jawa Tengah. Jawa Tengah basis NU juga sangat besar, ya. Yang penting di Jawa, ya, Jawa secara keseluruhan, yang Jawa Timur, pusatnya itu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu merupakan basis massa NU yang sangat kuat. Bahkan wakil gubernur wakil gubernur Jawa Tengah pada saat ini, beliau merupakan anak dari salah seorang tokoh NU, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau merupakan anak dari Kiai Maimun. Itu artinya basis massa NU di Jawa Tengah cukup kuat. Kalau memang tidak kuat, untuk apa Ganjar memilih anaknya Kiai Maimun sebagai calon gubernurnya? Padahal kita ketahui bersama bahwa Jawa Tengah merupakan basisnya banteng, ya, basisnya PDIP. Siapapun tokoh yang dicalonkan oleh PDIP di Jawa Tengah, maka itu diibaratkan sebagai calon jadi, ya. Itu saking kentalnya PDIP di Jawa Tengah. Akan tapi pada pilkada lalu, ya, ketika Ganjar Pranowo berpasangan dengan andanya Mbah Maimun, maaf saya lupa namanya, yang bermusuhan, yang berkompetisi dengan Sudirman Said, beliau menggandeng anaknya Kiai Maimun yang pasti yang dilihat itu adalah NU-nya, ya. Kalau memang bukan NU, kenapa nak memilih tokoh yang lain gitu. Nah, makanya cukup beralasan seandainya Khofifah itu sendiri memiliki basis massa yang kuat melalui jalur NU di di provinsi Jawa Tengah. Kalau kita menyebut Jawa Barat misalnya, Jawa Barat yang juga merupakan salah satu kota santri, terkenal dengan banyaknya pesantren yang ada di Jawa Barat, NU-nya juga sangat kuat di sana. Artinya seandainya Jawa dikuasai oleh calon NU, seandainya capres dan cawapres di 2024 menguasai Jawa, dan maka akan menanglah si capres tersebut, seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2019. Mayoritas suara yang didapat oleh Jokowi pada saat itu adalah berada di provinsi Jawa
provinsi di Jawa. Antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kalah. Kalau Banten saya agak kurang lupa. Yang jelas beliau menang telak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kalah, Jakarta kalah. Nah itu akan tapi kedua provinsi ini sudah dengan 35 juta penduduknya yang di Jawa Timur, sedangkan di Jawa Tengah juga beda-beda sedikit. Ya saya pikir potensi untuk menang sangat luar biasa. Maka dari itu kalau kita boleh menganalisis, maka yang dimaksud oleh Mardhani Alisera yang dengan tokoh yang memiliki basis massa yang kuat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah adalah Khofifah Indar Parawansa. Kalau kita menyebut Ridwan Kamil misalnya, saya pikir itu agak sulit, meskipun Ridwan Kamil adalah gubernur aktif Jawa Barat pada saat ini. Kalau memilih misalnya Anies memilih Ridwan Kamil, saya pikir itu terlalu berisiko, mengingat Ridwan Kamil ini bukan merupakan anggota organisasi masyarakat misalnya seperti NU atau Muhammadiyah. Sehingga siapa yang akan memilih Anies di luar Indonesia? Mohon maaf, di luar Jawa Barat misalnya. Saya pikir kecil kemungkinan, mengingat karakter pemilih kita kan bukan pemilih rasional, akan tapi pemilih irasional. Ya. Kita memilih pemimpin, para pemilih di Indonesia itu memilih pemimpin ya bukan lebih banyak didorong oleh emosional, ya, oleh emosional misalnya karena agamanya, karena keluarga, atau karena golongan, nah, seperti itu kan. Maka dari itu saya kalau Ridwan Kamil saya pikir kecil kemungkinan, apalagi Erick Thohir misalnya. Erick Thohir meskipun beliau adalah anggota kehormatan, mungkin anggota kehormatan dari Banser. Banser adalah salah satu organisasi otonom yang ada di NU, kan tapi latar belakang pendidikan beliau bukan orang pesantren, sehingga hubungan emosional antara orang NU dengan Erick Thohir itu tidak kuat. Kita sebut Ahmad Heriawan misalnya. Memang beliau pernah menjadi gubernur Jawa Barat, akan tetapi PKS ya, PKS tidak beliau berasal dari beliau berasal dari partai PKS. PKS tidak terlalu mendapat tempat di hati masyarakat, terbukti dengan hasil pemilu di tahun 2019 hanya mendapat 8,12% suara atau sekitar 11 juta suara di seluruh Indonesia. Padahal jumlah pemilih di Indonesia kan hampir 200 jutaan, hanya 11 juta saja yang mampu digait oleh PKS. Saya pikir kalau akhir agak sedikit peluangnya. Begitu juga dengan AHY, ya. Begitu juga dengan AHY. Maka yang paling memungkinkan bagi saya yang akan mendampingi Anies sebagai calon presiden di 2024 adalah Khofifah Indar Parawansa dengan berbagai pertimbangan logis yang saya sampaikan tadi itu. Anda boleh setuju, pemirsa boleh setuju, boleh tidak. Silakan berikan komentar, silakan berikan kritik, silakan berikan boleh setuju atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.